Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Banjarmasin. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Masih tetap menjalankan ibadah puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar insya Allah biasa. masih tetap menjalankan puasa hari ini. Begitu juga dengan kami di sini memberikan materi dan tetap semangat menjalani puasa. Nah, pada sore hari ini dalam program Ramadan Istimewa masih bersama Ustadz Hafiz Bhaqi. Hari ini apa nih materi yang akan disampaikan untuk para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang sedang menantikan saat berbuka puasa nih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Herul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang dirahmati Allah SWT dan Pak Herul Siap yang Ustadz. selalu setia menemani di sore hari jelang buka puasa. Alhamdulillah kita masih dalam naungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam hidayah rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga kita tetap semangat, kita tetap taat dan terus menerus tanpa lelah untuk melakukan ibadah Amin. di bulan Ramadan ini tentunya Pak Herul. Siap Ustadz. Dan di sore hari ini kita akan membincangkan tentang masalah rukhsah daripada puasa Pak Herul. Oh, rukhsah. Nah, Ya. kata rukhsah ini mungkin ada awam itu tadi. Ya, Awam mungkin sebagian dari para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel ini baru mendengar istilah rukhsah itu apa. Bisa dijelaskan mungkin Ya, Ustadz? ya begini para pemirsa SLB Pelambuhan Channel rahmatullahi wabarakatuh. Rukhsah itu bahasa Arab, asal katanya rohuso, yarhusu rukhsotan, ya. Artinya secara bahasa itu adalah kemudahan atau keringanan. Imam Ghazali sendiri mendefinisikan tentang rukhsah itu adalah sebuah perkara di mana kemudian perkara tadi diberikan kepada mukallaf karena ketidakmampuannya atau karena uzur, ada halangan untuk melakukan sesuatu yang ketika dilaksanakan menjadi haram. Jadi sesuatu yang merupakan keringanan kepada para mukallaf yang mana kemudian karena halangan atau ketidakmampuan, uzur, dan ketika dilakukan menjadi haram dalam keadaan biasa itu. Seperti contoh misalkan, nah supaya jelas nih, Iya. orang yang berpuasa, ya, kemudian dia sakit. Maka kemudian ketika dia makan, sebetulnya kan kalau kurang puasa nggak boleh makan. Iya, betul. Tetapi karena sakitnya tadi, maka yang haram tadi menjadi halal, ya kan? Nah ini yang disebut dengan rukhsah. Jadi rukhsah itu secara sederhana tadi adalah merupakan sebuah kemudahan, Keringanan atau keringanan, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan agama kepada kita adalah memudahkan. Surat Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah ini menghendaki kepada kita kemudahan, yusra, ya, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan. Jadi kalau puasa, ya puasa ini kok kita sulit, sulitnya karena ada halangan, bukan sulit yang dibuat-buat. Betul Ustadz. Ya kan, ini kadang-kadang ada orang yang mengakali, ya sulitnya itu mengakali. Apa Ustadz contohnya? Yaitu, aduh saya kalau puasa perut saya sakit, Iya. ada keroncongan di sini. Itu karena kesulitan yang dibuat-buat. Kesulitan yang diada-adakan. Ya diada-adakan, mengadakan sendiri. Iya. Ya sudah maklum lah, kalau orang puasa itu Pasti keroncongan ya. perutnya. Coba tanya Pak dokter, tanya ahli yang suka makan. Semua orang kalau puasa juga lah, itu bukan kesulitan. Kalau merasa sulit, ya, lalu menjadikan itu halangan, itu yang tidak boleh. Ya kan? Itu bukan kesulitan. Kesulitan itu yang betul-betul menyulitkan kita untuk berpuasa. Iya. Kalau itu mas itu yang harus kita hadapi. Ya dalam bahasa Arabnya kita Itu tantangannya. lawan, begitu, itu tantangannya gitu kan. Toh nggak ada yang mati karena puasa. Betul. Kan begitu. Nah, jadi kembalilah bahwasannya kemudian kesulitan itu yang memang hadir kepada kita. Seperti misalkan nanti kita jelaskan lah, lebih jauh misalkan kita sakit, ya kan? Ya, maka itu nanti menjadi penghalang kita.
Maka sesuatu yang haram dalam puasa ketika sakit jadi boleh bagi mereka yang terkena hukum puasa, ya kan? Karena apa? Karena Allah SWT tidak membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya kan? Tidaklah Allah membebani suatu perkara kepada kita, suatu kewajiban kepada kita kecuali kita mampu. Nah, kalau sakit nggak mampu, ya sudah, nggak usah puasa gitu kan? Nah, tapi bukan kemudian nggak puasa terus, nanti ada penjelasan lebih jauh. Intinya ketika dia sakit dalam konteks uzur tadi, maka dia boleh tidak berpuasa. Itu ngarannya rukhsah, diberikan kemudahan, nggak usah berpuasa gitu kan? Ya. Artinya Allah memberikan pengecualian ya begitu ya, betul. Kepada orang yang sakit, yang tidak mampu, mungkin dalam sisi kesehatan mungkin itu, karena mungkin jompo yang tadi sudah disebutkan kan. Karena puasa mungkin membahayakan beliau, jadi diberi keringanan untuk tidak melakukan puasa begitu. Makanya ada satu sikap yang harus kita juga kita minta pada Allah agar hidup kita ini diberi oleh Allah ya sesuatu yang kita mampu terus menghadapi gitu kan. Ya kan. Tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan kepada kita apapun kepada kita itu kita insya Allah mampu gitu kan. Dan kita diminta oleh Allah untuk berdoa. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Kau berikan kepada kami ya suatu perkara ya suatu hukuman yang itu karena lupa dan kesalahan kami. Janganlah Kau bebankan kepada kami beban berat ya sebagaimana dulu telah dibebankan kepada umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita, sebelum Muhammad, Nabi Ayub, sampai cobaannya tuh sampai habis. Hartanya habis, istrinya habis, anaknya habis. Kalau kita mungkin tidak tahan kayak gitu kan. Ya kita coba yang bisa aja lah. Betul Ustaz. Nggak punya duit tapi ATM-nya masih tebel. Ya kalau nggak apa-apa, dompet tipis tapi ATM-nya masih gemuk, nggak apa-apa itu. Ya kan misalkan tuh, jadi cobaan-cobaan yang kita mampu, jangan yang di luar kemampuan kita gitu kan. Nah itu ya. Kemudian berilah kepada kita cobaan-cobaan di mana kemudian dalam batas-batas kemampuan kita ya. Dalam batas kemampuan kita karena Engkau Maha Penolong kepada kita, Maha Pengampun kepada kita. Fansurna ala qaumil kafirin, maka tolong kami ya Allah dari orang-orang kafir. Itu doa yang kita coba senantiasa lantunkan pada setiap kesempatan habis sholat wajib atau di tengah malam supaya kehidupan kita diberi oleh Allah cobaan-cobaan yang memudahkan, cobaan-cobaan yang diberi kemampuan untuk menghadapinya. Bolehlah cobaan, tapi kita mampu. Kita dicoba ya punya hutang misalkan 100 juta, tapi kita punya tabungan 5 miliar. Itu mampulah kira-kira. Mampu ya. Jangan sampai kita punya hutang 2 juta, kita cuma punya uang 100.000. Itu jauh di atas kemampuan kita gitu. Demikian Pak Herol. Ya, terima kasih Ustadz nih mengenai pembahasan rukhsah dalam berpuasa. Artinya kita atau Allah memberikan keringanan kepada umat yang sedang melakukan berpuasa, tapi dengan catatan nih, yang diberi keringanan adalah dalam kondisi-kondisi tertentu ya tadi ya. Bukan berarti adalah orang yang sehat lalu karena dia pengen nggak melakukan puasa lalu dia minta keringanan, bukan seperti itu ya Ustadz ya. Artinya itu apabila orang yang sedang sakit, orang yang sudah jompo, itu akan diberikan keringanan karena puasanya mungkin bisa memungkinkan membahayakan nyawanya begitu ya Ustadz ya. Jadi Allah kita sambung nanti di episode berikutnya itu penjelasannya. Terima kasih Ustadz nih atas pembahasan mengenai rukhsah dalam berpuasa. Nanti kita sambung lagi pada edisi selanjutnya masih mengenai seputar rukhsah dalam berpuasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.